Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah Yesus dan Daud. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 41 sampai 46 dan di dalam ayat 42 berkata demikian. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi tahu persis bahwa Mesias adalah keturunan dari Daud. Tetapi walaupun mereka tahu, mereka tetap mempertanyakan, apakah Yesus anak Daud? Melalui ayat bacaan hari ini kita pelajari bahwa kemudian Yesus mulai membongkar pemikiran mereka. Karena orang Farisi yang selama ini paling dihormati, yang selama ini menganggap pengajarannya paling benar, tetapi sebenarnya ajaran mereka itu berbeda dari kebenaran. Yang mereka anggap benar itu bukanlah kebenaran. Yang mereka ajarkan selama ini hanya merupakan pandangan-pandangan manusia, tetapi bukan kebenaran yang sejati. Dengan pertanyaan yang Yesus sampaikan ini, Yesus sebenarnya sedang ingin menyatakan beberapa hal penting kepada kita semua bahwa pandangan orang Farisi berbeda dengan kebenaran. Hal ini juga yang seringkali menjadi tantangan buat kita. Kita masuk gereja tetapi kita tidak bertumbuh. Karena jika gereja hanya mengajarkan tentang tradisi-tradisi, gereja hanya mengajarkan adat istiadat dan hal-hal lain yang dianggap benar, maka gereja tidak akan hidup dalam kebenaran. Alkitab berkata, jika kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Pandangan orang Farisi bisa berbeda dengan kebenaran. Karena itu setiap kita orang percaya harus tunduk pada kebenaran dan bukan pada hal-hal yang kita anggap benar. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita anggap benar, tetapi apa yang kita anggap benar itu sebetulnya belum tentu benar. Kalau apa yang kita anggap benar itu belum tentu kebenaran, maukah kita diingatkan? Maukah kita ditegur? Maukah kita dikoreksi? Atau maukah kita diperbaiki oleh firman Tuhan? Karena selama kita masih bisa ditegur, selama kita masih bisa diperbaiki, dan selama kita masih mau dikoreksi oleh firman Allah, maka kita sedang ada di jalur yang tepat. Daud tidak lebih besar dari Mesias, karena Mesias adalah Allah. Ketika Yesus bertanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Sebetulnya Yesus mau menyatakan bahwa Daud tidak lebih besar dari Mesias, karena orang Farisi sangat terpengaruh dengan pandangan yang mengatakan bahwa Daud adalah raja kami satu-satunya. Dan Yesus mau memberitahu kalau Mesias datang, Mesias akan menjadi raja. Kalau Mesias datang, dia akan menaklukkan segala sesuatu. Adat istiadat, pandangan-pandangan yang keliru dalam masyarakat, semuanya dibongkar oleh Yesus. Mesias akan datang sebagai raja, yaitu ketika kita mau menerima dan kalau kita mau membuka hati baginya. Itu berarti kehadiran Mesias bukan seperti Daud yang memerintah secara fisik, tetapi kehadiran Mesias adalah kehadiran kuasanya di dalam roh yang menghancurkan kegelapan, dan barang siapa yang percaya dan hidup di dalam terangnya akan dipindahkan dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dengan pertanyaan yang Yesus sampaikan, sebenarnya Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan itu. Mereka menanti-nantikan Mesias, padahal Mesias itu sekarang sedang ada di depan mereka. Mesias sedang menyatakan kuasanya kepada mereka, tetapi karena adat istiadat mereka itu, karena pandangan-pandangan yang keliru, karena mereka mempertahankan ajaran-ajaran yang sebenarnya salah itu, maka mereka tidak pernah bisa merasakan dan mengalami kehadirannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala raja.
Karena itu agama boleh banyak, nabi boleh banyak, pengajaran boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menyadarkan kami, yang mengajar kepada kami bahwa Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup, Allah yang telah turun menjadi manusia, dan Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, dan tidak ada yang menyamakan dirinya seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang kami sembah, dan sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau telah datang bagi kami, dan Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Karena itu Tuhan, tuntun kehidupan kami setiap hari, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk mengenal kasih-Mu yang besar dan anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga lewat kebenaran firman-Mu, semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.